Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita secara bersama-sama belajar tentang tugas-tugas gereja seperti yang telah dirumuskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 777 yang meminta kita sebagai umat Allah, sebagai warga gereja untuk terlibat secara aktif dalam menghidupkan peribadatan yang menguduskan atau sering kita sebut sebagai liturgia, kemudian mengembangkan pewartaan kabar gembira atau kerigma, lalu membangun persekutuan atau koinonia, dan pelayanan atau disebut juga sebagai diakonia, serta bersaksi sebagai murid Kristus atau martiria. Itulah kewajiban kita sebagai warga gereja yang telah dibaptis secara sah menjadi anggota gereja Katolik, dan kita juga sudah menerima imamat umum yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, yang kita mau capai dari pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Minimal ada 3. Diharapkan selepas pertemuan ini, adik-adik memiliki pemahaman yang baik tentang tugas gereja yang menguduskan atau liturgia. Dan konkretisasi dari tugas gereja yang menguduskan itu bisa adik jelaskan dalam bentuk doa atau liturgi. Kemudian adik-adik juga diharapkan sanggup untuk menjelaskan tugas gereja yang menguduskan melalui perayaan-perayaan sakramen dan devosi-devosi kita. Kita mulai dari bentuk konkret tugas gereja yang menguduskan melalui doa dan ibadat resmi gereja yang kita sebut sebagai liturgi. Oke, doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi dan bisa dilakukan secara bersama-sama. Orang juga mengartikan doa sebagai dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata. Tetapi adik-adik, doa seperti ini tidak atas nama dan tidak mewakili gereja seluruhnya. Maka nanti ada doa resmi yang mewakili gereja seluruhnya yang kita sebut sebagai liturgi. Kita akan bahas kemudian. Mengapa kita harus berdoa, adik-adik? Ternyata untuk kita, orang Katolik, doa itu sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan berdoa, kita bisa mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Bahkan doa itu sebagai ungkapan cinta dan harapan kita kepada Tuhan sendiri. Dan lebih dari itu, doa juga ternyata membuat dimensi baru dalam hidup dan karya kita menjadi lebih nyata dan lebih baik. Dan supaya doa kita menjadi lebih berkualitas, maka ternyata ada syaratnya. Apa syaratnya? Adik-adik, kalau kita ingin doa secara benar, maka doa yang kita doakan itu harus dengan rendah hati. Kita harus berdoa dengan sopan. Dan bisa juga kita berdoa dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Itu syarat dari doa. Yang lain, ungkapan atau bentuk tugas gereja yang menguduskan tadi adalah ibadat atau liturgi. Adik-adik, ada doa di mana suatu kelompok berdoa atas nama dan mewakili gereja secara resmi, seperti yang Pak Guru
jelaskan tadi, itu yang disebut dengan ibadat atau liturgi. Jadi doa di mana satu kelompok berdoa atas nama dan mewakili gereja secara resmi, itu yang disebut sebagai ibadat atau liturgi. Liturgi ini merupakan perayaan iman. Dan karena perayaan iman, maka liturgi merupakan pengungkapan iman gereja, di mana orang dapat mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Adik-adik, bentuk pengudusan lain dari gereja dalam menghadirkan kekudusan gereja itu adalah perayaan-perayaan sakramen dan devosi. Pertama kita lihat tentang sakramen. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Dan kata sakramen ini ternyata diambil dari bahasa Yunani mysterion dan bahasa Latinnya sacramentum. Kata ini dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang disebut sebagai misterium atau misteri. Dengan demikian, sakramen dimengerti sebagai tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. 7 sakramen dalam gereja Katolik tadi kita bagi dalam 3 bagian. Pertama, sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi ini terdiri dari sakramen pembaptisan, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan krisma. Lalu ada sakramen penyembuhan yang kita sebut sebagai sakramen tobat dan pengurapan orang sakit, dan sakramen pelayanan persekutuan dan perutusan, yaitu sakramen perkawinan dan penabisan. Untuk kita umat Katolik, sakramen, dalam sakramen ada 2 hakiki, unsur hakiki maksud saya, itu ada forma dan ada material. Ada forma dan material. Forma itu kata-kata yang mengungkapkan atau menjelaskan peristiwa ilahi. Lalu materia itu barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Nanti seperti apa kita bisa lihat dalam berbagai sakramen. Sebagai contoh misalnya sakramen permandian. Di gambar ini ada Bapak Paus sedang mengadakan permandian anak. Tadi Pak Guru katakan ada forma kata-kata. Kata-kata itu biasanya aku mempermandikan engkau, nama, dan Bapa, Putra, dan Kudus, itu kata-kata, itu forma. Lalu simbol air ini itu materianya. Jadi ada forma, ada materia. Dan melalui sakramen permandian kita diterima oleh Kristus menjadi anggota tubuhnya umat Allah, yaitu gereja. Jalan sakramen ekaristi. Kita setiap hari mengikuti perayaan ekaristi, atau setidaknya pada hari Minggu kita datang ke gereja untuk merayakan ekaristi bersama. Adik-adik, sakramen ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup Kristiani. Perayaan ekaristi ini merupakan kehadiran gereja yang paling konkret dari persatuan umat dan Tuhan serta persatuan para anggotanya. Itu perayaan ekaristi. Lalu sakramen krisma. Saya hanya ambil beberapa sakramen saja. Sakramen imamat. Sakramen imamat ini adik sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Kenapa dibutuhkan? Karena untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan di tengah umat
demi kepentingan dan perkembangan iman umat. Mereka dibutuhkan untuk mempersatukan dan membimbing umat agar dapat menghayati iman pribadi dan bersama secara benar. Berikutnya kita lihat sakramen tobat. Adik-adik, karena kita manusia berdosa, maka kita butuh pemulihan hubungan dengan kita dan Tuhan, sesama dan lingkungan. Maka Kristus menghendaki agar gereja melanjutkan karya penyembuhannya, penyelamatannya terus terjadi dalam hidup kita. Dan ini hanya mungkin terjadi ketika kita menerima sakramen tobat dan pengurapan orang sakit. Ternyata manfaat dari sakramen tobat dan pengurapan orang sakit ini luar biasa. Kita ke bentuk tugas yang lain, tugas menguruskan gereja maksud saya, dalam bentuk devosi. Adik-adik pernah dengar kata devosi? Saya yakin pernah. Kata devosi ini berasal dari bahasa Latin devotio. Artinya penghormatan atau kebaktian khusus orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan Yesus, seperti sakramen Maha Kudus dan lain-lain. Atau juga devosi kepada orang-orang kudus, seperti devosi kepada Bunda Maria, novena 3 kali Salam Maria, atau bersiarah ke Gua Maria pada bulan Mei dan Oktober. Dan biasanya devosi ini bersifat sukarela, tidak ada pemaksaan. Adik-adik, selain ketujuh sakramen ini, ada juga tanda-tanda suci yang gereja siapkan berupa ibadat atau upacara atau pemberkatan yang mirip dengan sakramen yang disebut dengan sakramentali. Seperti apa sakramentali ini? Itu seperti pemberkatan barang atau tempat atau rumah dan sebagainya. Tapi ada juga pemberkatan dalam arti tabisan rendah, barang atau orang, misalnya pemberkatan lektor atau katekis, atau pemberkatan gereja atau kapel. Ini masuk dalam tabisan rendah. Itu materi hari ini. Dan sebagai simpulan, saya ulangi lagi, mungkin ini intisari yang perlu dibawa pulang oleh adik-adik, bahwa ada banyak bentuk tindakan pengudusan gereja bagi umat beriman. Di antaranya melalui doa dan perayaan-perayaan sakramen dan devosi-devosi. Sakramen merupakan tanda dan sarana keselamatan. Sakramen diungkapkan melalui forma kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi dan materia, barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa sakramen Katolik terdiri dari sakramen inisiasi, yakni pembaptisan, ekaristi, dan penguatan, lalu sakramen penyembuhan, tobat dan pengurapan orang sakit, dan sakramen pelayanan dan persekutuan, yaitu penabisan dan perkawinan. Adik-adik, fungsi dari sakramen ini adalah sebagai lama atau simbol. Tadi kita lihat dalam sakramen permandian, itu ada air, bahkan ada lilin dan sebagainya. Juga fungsi lain dari sakramen adalah mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan dan bisa menjamin mutu hidup seorang Kristiani. Itu sebagai simpulan akhir dari pembelajaran hari ini. Dan sebagai refleksi, Pak Guru ingin tahu seperti apa pemahaman kamu tentang materi ini. Pak Guru meminta adik-adik untuk mengerjakan tugas kelompok yang dikerjakan dalam kelompok kecil sesuai dengan jumlah anggota kelas kita, terdiri dari 4 atau 5 orang, dan itu dipilih secara sendiri-sendiri.
Kemudian tugas ini akan dikumpul pada pertemuan minggu depan. Tugasnya adalah adik-adik diminta untuk menyusun tata perayaan Sabda dengan tema apa saja. Bisa tema syukur untuk kenaikan kelas atau tema syukur HUT kelahiran kita masing-masing. Bebas memilih. Sekali lagi, tugas ini dikumpulkan pada pertemuan pekan depan. Saya kira pertemuan kita sudahi sampai di sini dulu, dan semoga kita menjadi orang-orang terdepan untuk secara aktif mengambil bagian dalam tugas-tugas gereja yang dipercayakan kepada kita untuk peningkatan kehidupan iman kita secara pribadi ataupun secara kelompok. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.